Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Kak Paja berharap adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang manis dan penuh sukacita. Puji Tuhan adik-adik, kalau hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri, atau yang mau duduk manis boleh. Tapi yang penting kita satukan hati kita dalam doa. Kita mau menyembah Tuhan, Yesus ku panggil. Haleluya. Sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, semua dosaku, semua dosaku. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini Tuhan kami mengucap syukur kalau kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun adik-adik berada di rumah, atau dimanapun mereka saat ini menonton atau mengikuti ibadah YouTube kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan berkati mereka. Kami mau mulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kami undang Allah Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, menyirami hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik kita tadi sudah berdoa, sekarang kita semangat ya untuk memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita. Boleh berdiri, boleh pakai gerakan ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Semua semangat. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita apa? Betul, besar, 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 besar. Sekali lagi, besar, besar. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita tetap semangat ya. Tadi kita sudah berkat Tuhan. Allah di tengah kita itu adalah Allah yang besar. Sekarang kita hanya mau nyanyikan adik-adik yang manis, yang kecil-kecil. Kita mau happy ya. Happy ya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi semangat. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Tangan semua dilipat, mata ditutup, hati kita penuh dengan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu penyembahan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dan mari Tuhan berfirman-Lah. Sungguh-sungguh. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dan jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah boleh memuji nama-Mu, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, puji-pujian yang kami sudah naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan hati kami boleh bergembira di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berkati kakak kami, urapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang panji salib-Mu ketika hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dan kami mau duduk manis seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun adik-adik mendengarkan firman ini.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Esther Lina yang bertugas, kita siapkan tubuh kita siapkan pendengaran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Pada kesempatan kali ini, Kak Esther Lina akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan pengharapan yang sejati. Siapa di sini yang tidak punya pengharapan lagi? Kita di sini pasti punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebelumnya Kak Esther mau bertanya, adik-adik tahu alat yang bernama dengan jangkar? Jangkar itu kalau adik-adik pernah dengar, biasanya ada di kapal atau ada di perahu. Satu alat yang besar yang berguna pada saat perahu atau kapal itu mau berlabuh, adik-adik. Ketika kapal dari tengah lautan mau menepi, itu biasanya jangkar dilepaskan ke dalam laut, adik-adik. Sehingga jangkar itu dapat menancap di karang-karang atau sampai ke dasar lautan, sehingga kapal itu tidak bergerak ke sana ke sini, atau kapal itu tidak terombang-ambing oleh angin yang besar gitu. Kapal itu tetap stay di tepi lautan. Nah, kita mau baca firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Kita mau baca Ibrani 6 ayat 19. Kak Esther yang bacakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dikatakan di sini pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ada kata-kata sauh. Sauh itu sama dengan jangkar. Apa yang menjadi jangkar hidup kita adik-adik? Yaitu pengharapan. Pengharapan sama siapa, Kak? Pengharapan kepada Tuhan Yesus. Hidup kita harus terus berharap kepada Tuhan. Itulah yang menggerakkan kehidupan kita untuk tetap terus maju di dalam dunia ini. Kak Esther mau ngambil satu contoh di dalam tokoh Alkitab, di mana dia terus berharap kepada Tuhan, walaupun di sekelilingnya lemah, namun dia tetap berharap kepada janji Tuhan. Dia tetap yakin kepada janji Tuhan, yaitu tokohnya adalah Bapak Abraham. Di dalam Ibrani 6 ini juga disebutkan tentang tokoh Bapak Abraham. Yuk kita mau baca di ayat yang ke-13. Ibrani 6 ayat yang ke-13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dikatakan di sini adik-adik, Allah memberikan janji kepada Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham suatu saat akan diberkati berlimpah-limpah. Keturunannya akan banyak seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya adik-adik. Pada saat itu Bapak Abraham sudah berumur 75 tahun. Wah, sudah tua ya. Adik-adik di sini ada nggak yang sudah berumur 75 tahun?
seperti opa-opa. Kak Esther pun belum berumur 75 tahun, adik-adik. Kalau secara pikiran manusia, seseorang yang sudah berumur 75 tahun sulit untuk mendapatkan anak, adik-adik. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saat Bapak Abraham umur 75 tahun, Allah menjanjikan sesuatu yang besar di mana Bapak Abraham akan diberikan keturunan yang berlimpah-limpah. Pada saat itu Bapak Abraham tetap yakin atau tidak adik-adik tentang janji Tuhan? Tetap yakin adik-adik, walaupun pada saat itu tidak terlihat akan janji Tuhan, tetapi Bapak Abraham tetap berkeyakinan kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Hingga pada satu saat di mana Bapak Abraham berumur 100 tahun, Tuhan menepati janjinya. Anak yang bernama Ishak lahir adik-adik dari Ibu Sarah, yaitu istri dari Bapak Abraham. Jadi selama 25 tahun adik-adik, Bapak Abraham tetap berharap kepada Tuhan bahwa janji Tuhan akan digenapi. Yang terwujud dengan kelahiran Ishak di usia Abraham berumur 100 tahun. Nah, di situ di ayat yang ke-15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bagaimana kita harus tetap punya keyakinan, kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, apa yang menjadi berkat Tuhan kepada kita harus kita yakini, harus kita berharap. Walaupun pada saat ini mungkin kita belum melihat apa yang terlihat adik-adik, apa yang dijanjikan Tuhan mungkin belum terwujud, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Demikian juga pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak janji Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Misalnya Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji kalau Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan dan kebenaran sendiri, dan Tuhan Yesus itu adalah hidup. Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Lalu ada juga akan janji Tuhan di dalam Yohanes 14. Yuk kita mau baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Tuhan lainnya adalah Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita yang percaya, di mana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama, dan Tuhan Yesus akan menyediakan tempat untuk kita yang percaya, untuk kita yang tetap berharap kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita percaya kalau janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti tergenapi.
jangan takut, jangan bimbang, jangan putus asa. Ketika ada adik-adik diperhadapkan masalah di dalam keluarga, di sekolah, di teman-teman sepergaulan kalian, tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Karena banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita, di mana Dia selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berharap kepada Tuhan. Sebab berharap kepada Tuhan adalah pengharapan yang sejati, pengharapan yang pasti, yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Amin, adik-adik, kita percaya apabila Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Ayat hafalannya terambil dari Ibrani 6 ayat 19 ya adik-adik. Ayo kita baca ayat hafalannya. Ibrani 6 ayat 19. Kalau adik-adik sudah siapkan, sudah dari tadi membaca Alkitabnya, kita mau baca Alkitab kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh membangun kita semua, dan biarlah firman Tuhan ini terus bekerja di dalam hati kita. Kita mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami harus berpengharapan yang kuat di dalam Engkau. Banyak janji Tuhan yang Tuhan telah beri buat kami. Kiranya kami boleh terus berpengharapan, kiranya kami tidak takut, kiranya kami tidak gentar, tetapi kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sama seperti Bapak Abraham yang terus berharap kepada Tuhan, di mana sesuatu yang mustahil itu menjadi hal yang tidak mustahil buat Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan-Mu, menggenapi akan setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama Allah kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Bye-bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Siapa diberkati firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa, besok kita juga harus beribadah kepada Tuhan. Ya, kita semua, jangan lupa hafalannya semua kelas ya, dihafalin. Yuk kita satu hati, kita tutup ibadah kita, kita akhiri ibadah kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Tuhan Yesus sampaikan. Dia menjadi kekuatan kami Tuhan, menguatkan hati kami semakin dekat dengan Engkau. Semakin kami boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi kakak kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan Tuhan roh pengetahuan Tuhan di dalam Engkau Bapa. Kesetiaan terus di dalam melayani Engkau Tuhan, berkat melimpah dalam rumah tangga, keluarga Tuhan, dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.